Beberapa waktu yang lalu saya sama tim saya, kita survei beberapa properti yang ada di daerah Jabodetabek. Lalu kemudian di salah satu properti yang kita lihat, kita lagi survei, ternyata kita papasan nih. Sama ada satu orang juga, satu keluarga yang lagi lihat-lihat properti itu dan kelihatannya mereka juga tertarik mau beli properti tersebut. Nah, kita sama-sama survei, sama-sama keliling, sama-sama lihat-lihat, sama-sama cek kamar mandi segala macam. Lalu kemudian ya karena bareng-bareng akhirnya kan kita ngobrol kan jadinya kan. Saya ngobrol sama suaminya, saya tanya, "Bapak main properti juga ya Pak ya?" Saya tanya kayak gitu. Terus dia bilang, "Iya, saya juga main properti, invest di properti." Terus saya tanya lagi, "Bapak udah berapa nih propertinya?" Saya tanya kayak gitu kan. Ya iseng aja lah membangun membangun keakraban, siapa tahu propertinya bisa dikelola sama saya atau sama tim saya. Lalu kemudian dia bilang dia udah punya 3 properti. Jadi ini adalah propertinya yang calon yang keempat yang lagi dilihat. Terus saya bilang, "Wah keren banget Pak, udah banyak propertinya. Emang kerjanya apa, bisnisnya apa?" Saya tanya kayak gitu. Ya pertanyaan standar lah. Saya pengen tahu investor properti itu di balik investment propertinya, apa nih bisnisnya yang membackup. Nah saya pengen tahu, siapa tahu bisa kerjasama apa, kolaborasi kan seru banget. Nah dia bilang kayak gini, ternyata 5 tahun yang lalu, dia baru mulai karir sebagai supir ojek online. Bayangin, awalnya dari ojek online 5 tahun yang lalu. Lalu kemudian ketika Covid dan segala macamnya terjadi, di sana dia ngerasa waduh jadi supir ojol susah nih karena kan Covid pada waktu itu. Akhirnya dia mulai belajar affiliate. Bayangin dia belajar affiliate marketing. Dia awalnya jadi affiliate di Shopee, lalu kemudian sekarang fokus di affiliate TikTok. Saya tanya, "Bapak dari affiliate TikTok itu ngasilin berapa?" Dan pertanyaan saya berikutnya, apakah ada bisnis lain selain jadi affiliate TikTok sehingga Bapak bisa invest di 3 properti? Jawabannya, tidak ada. Jawabannya nggak ada. Jadi dia benar-benar fokus full time dan dia bilang sama saya dia one man show. One man show artinya apa? Dia cari barang sendiri, dia bikin konten sendiri. Ya udah dia jadi affiliate tuh semuanya dia ngerjain sendiri dari rumahnya. Modal wifi doang. Dan dari sana dia bisa mencetak omset per bulan sampai dengan 500 juta rupiah per bulan. Omset. Saya nggak nanya komisinya berapa, tapi dia bilang omsetnya segitu. Nah, dari omset sekian per bulan yang dikumpulin, dia akhirnya bisa mengakuisisi properti. Bayangin, dia hanya dengan modal, sekali lagi hanya dengan modal menjadi affiliate marketing di TikTok aja. Yang nggak modal sebenarnya, yang gratisan. Sekarang dia lagi mencari propertinya yang keempat. Luar biasa banget menurut saya. Nah, maksudnya apa? Kenapa saya cerita seperti ini? Karena terlalu banyak orang-orang yang menurut saya di luar sana ya mungkin kamu salah satunya ya, saya doakan kamu insaf lah. Pengen memulai sesuatu, pengen create sesuatu, pengen mencapai sesuatu, tapi fokusnya mencari alasan, mencari excuse. Karena gini, semakin saya mendalami dalam arti semakin saya banyak melihat, semakin saya banyak mengobservasi, sebetulnya dengan adanya internet itu betul-betul mendemokratisasi yang namanya kesempatan untuk kita bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Karena bayangin 30 tahun yang lalu deh misalnya, saya mau jadi kaya. Oke, bagus, kamu jadi pengusaha aja. Oke, saya mau jadi pengusaha. Gimana caranya? Bangun pabrik, selesai. Harus punya pabrik dulu, baru bisa jadi pengusaha, bisa jadi kaya. Kalau sekarang enggak. Dengan adanya teknologi internet, siapa aja bisa sebenarnya punya kesempatan yang sama. Meskipun kalau kamu anak konglomerat, ya ibaratnya kamu udah punya Ferrari, tinggal jalan deh. Tapi kalau kamu dari keluarga miskin, dari keluarga yang bukan siapa-siapa, ya kamu dimodalin 2 kaki dan mungkin kamu dikasih sepeda. Nah, kamu kayuh tuh sepedanya tuh supaya kau bisa sampai di jalan tol. Seperti itu. Nah, kebanyakan orang nih saya bilang, kalau misalnya lebih banyak orang yang positive thinking, mau belajar high income skill, mau take action, mau praktek, Indonesia udah jadi negara terkaya sejagat raya alam semesta.
Tapi kenyataannya kebanyakan orang nggak seperti itu. Kebanyakan orang akan lebih sibuk melihat konten-konten yang sifatnya entertainment. Mereka memfollow akun-akun yang entertainment, yang isinya gosip lah, yang isinya joget-joget lah, yang isinya ngeprang lah. Ketimbang akun-akun yang isinya apa? Mengedukasi, ngisi otak, membuat seseorang terinspirasi, teraspirasi, termotivasi. Nggak suka tuh dilihat, sukanya ngelihatnya yang apa? Yang joget-joget. Yang ngeprank gitu kan, lebih entertaining. Padahal entertainment oke, perlu, nggak apa-apa, silakan lanjutkan, tidak perlu dihilangkan. Tapi yang biasanya entertainmentnya 2 jam sekarang digeser dikit, 1,5 jam entertainment, setengah jam untuk isi layar ke atas. Setengah jam yang dilakukan setiap hari selama setahun itu hasilnya udah luar biasa banget. Itu udah 150 jam konten edukatif masuk ke dalam kepalamu hanya dengan setengah jam per hari aja. Nah, makanya coba sekarang mulai dipikirkan gimana caranya. Kok ada orang-orang yang awalnya dari ojek online. Bayangin ojek online. Saya yakin dia bukan orang mampu karena dia dari ojek online mulainya. Lalu kemudian gara-gara COVID dia menjadi affiliate, dia belajar affiliate marketing. Affiliate marketingnya kemudian difokusin bisa menghasilkan omset sampai ratusan juta. Dari omset dia dapat komisinya yang dia pakai untuk apa? Mengakuisisi properti, karena perputaran uangnya udah bagus, dia bankable, dia bisa invest di properti. Nah, itulah yang kenapa saya mengatakan kesempatan itu sama. Orang-orang seperti Bapak ini yang tadi saya bilang, yang tadi saya ceritain, itu adalah orang-orang yang nggak akan bilang gini, tapi kan beli internet perlu modal, nggak tanpa modal kok, itu kan juga perlu modal, HP kan perlu modal, data kan perlu modal. Nggak. Dia nggak kayak gitu mindsetnya. Dia mindsetnya, aduh saya punya istri, saya punya anak, saya harus lebih baik, harus menjadi seorang provider yang menyediakan makanan bagi keluarganya. Akhirnya dia putar otak dari awalnya ngojek online, sekarang fokus di affiliate, dan akhirnya di sana jalan tangannya, garis tangannya di sana, ya dia fokusin. Kebanyakan orang ada opportunity dilewatin, ada kesempatan dilewatin, ada yang sharing tentang edukasi dilewatin. Kenapa? Apa sih ujung-ujungnya jualan? Seperti itu. Jadi itulah yang akhirnya bikin ya kaum ini yang nggak akan maju, kaum ini yang akan stuck di sana-sana aja. Padahal udah dikasih contoh, yang awalnya sopir ojek online bisa jadi investor properti. Padahal udah ada contoh, tapi akhirnya alasannya apa? Itu kan cuma satu. Iya, 1 dari 100. Artinya ada banyak lagi yang lain sebenarnya yang saya belum ketemu. Dan ya balik lagi, mau keep making excuses, mau tetap mencari alasan, atau mau menjadi seorang action taker yang bisa menikmati akhirnya bagaimana kita bisa menjadi sukses secara finansial. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.